selamat berjumpa kembali dan selamat bertemu dalam ibadah raya kita, ibadah GKTI Raja Daud, Minggu tanggal 19 September 2021. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan untuk mempersiapkan hati dan hidup kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Kita mengangkat pujian Kirim Jemaat nomor 3. Kita sama-sama katakan, kami puji dengan riang. Puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Mari terima siap, hati kami memohon. Kalau dosa derita, keimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, sinarmu menderang. Tuhan kami memberi, Kau mengampuni. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup, Dia lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan diri agar kami menyayangi, melala dan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat Kau surya naikkan pujian bagi-Mu. Pada hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, satwa bergembira, Raja kami berserta. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab
Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji Tuhan kembali. Kita bersyukur buat pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Bila aku renungkan dosaku, PKJ nomor 37. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganmu di bawah naungan sayangmu damai hati. Kasih sayang, kasih sayangmu pengharapanku, sahabat kasih setiamu selalu kurindu. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Rasa aku dan sombongku masih menggoda. Hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, perlindunganku, perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Sekali lagi, kasih sayangmu, kasih sayangmu pengharapan, ucapan kasih setia selalu rindu. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6.
dari kitab Maleakhi pasal keempat ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua dan saya harap saudara sekalian mengikutinya dengan seksama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai ditinggikannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari kustiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, saudaraku, bagi hidup kita. Dia selalu menolong kita, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kita memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, di jarak Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai diramu, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan melihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidup. Bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat bagi kita pada minggu hari ini, kita awali dari yang pertama yaitu persembahan. Jemaat Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat memberikannya melalui rekening Bank BCA atas nama Yayasan Pondok Raja Daud, ataupun melalui rekening Bank DKI atas nama GKTI Jemaat Raja Daud. Mari kita bantu persekutu gereja kita ini, pelayanan kita ini, agar tetap berjalan supaya dapat memberikan hikmat kepada lebih banyak orang. Yang kedua, kelas pendalaman Alkitab. Seperti biasa kita adakan di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual, yaitu melalui Zoom meeting. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut, ingin belajar bersama dengan kami, mari hubungi Majelis Gereja melalui DM Instagram di @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di nomor 0812-8383-3706. Nanti kalau teman-teman ingin ikut, silakan hubungi ke Majelis Gereja supaya saat kelas pendalaman Alkitab diadakan, linknya dapat dibagikan kepada teman-teman. Selanjutnya, kita punya 2 YouTube channel. Yang pertama Hanya Alkitab, diperuntukkan untuk materi tentang polemik kekristenan, hal-hal yang menjadi kontroversial di kalangan jemaat Kristen, ataupun hal-hal yang jarang dibahas di dalam jemaat Kristen. Channel ini memberikan pengajaran-pengajaran kita seputar Alkitab dan isinya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar, dapat belajar melalui channel Hanya Alkitab. Dan YouTube yang kedua yaitu GKTI Raja Daud, itu diperuntukkan untuk khotbah mingguan, ibadah online, ataupun hasil dari pendalaman Alkitab. Jadi teman-teman yang ingin beribadah, ajak teman-teman yang lain untuk beribadah bersama di dalam channel GKTI Raja Daud. Ataupun kalau ingin belajar dari hasil pendalaman Alkitab, kelas pendalaman Alkitab, dapat belajar melalui channel GKTI Raja Daud. Dan dimohon videonya ditonton semua sampai habis. Dan juga jangan lupa di like, komen, subscribe, dan paling penting di share. Karena supaya teman-teman yang di luar sana juga menerima apa yang kamu pelajari. Begitu ya. Selanjutnya, buku dan buletin. Kita menerbitkan buku dan buletin. Ada buku Pacaran, Pernikahan, dan Seks, Perjinahan, Perceraian, 55 Topik Sulit Alkitab, Logos dan Rema, dan juga ada buletin Dicite dari volume pertama, dan yang paling terakhir, volume yang keempat. Teman-teman yang penasaran dengan isi buku ini dapat membelinya melalui nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Jadi nanti dapat dilihat di kolom deskripsi, dihubungi jika ingin membelinya. Nah, semua ini dijual dalam bentuk PDF, jadi bersifat langsung. Jadi nggak perlu nunggu kiriman datang kapan gitu ya. Jadi nanti akan langsung dikirimkan dalam bentuk PDF. Isi dari buku ini terjamin sangat menarik dan memberikan wawasan yang luas bagi teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, silakan dibeli ya. Demikianlah warta untuk kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudaraku, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita memuji Tuhan, kita katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Serahkan kepada hamba-Nya. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam gereja kami ibadah online GKT Raja Daud. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan, nyanyian kami dari awal sampai akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, di dalam mengajar firman ini agar apapun yang hamba-Mu ini sampaikan, sesuai dengan visi Roh Kudus saat tulisan ini pertama kali ditulis. Begitu juga dengan jemaat yang mendengar di rumah masing-masing, Tuhan urapi, Roh Kudus yang berotoritas dalam penyampaian firman ini, agar jemaat yang mendengar betul-betul serius mendengarkan pengajaran firman ini, mencatat firman ini dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi di dalam ibadah online GKTI Raja Daud. Saya ingin memberikan sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara, terkhusus kepada pengurus, majelis, dan jemaat yang selama ini mengikuti ibadah GKTI Raja Daud. Doakan mungkin di dalam beberapa minggu ke depan, kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Ya, jadi kita tidak ibadah online lagi, kita akan beribadah di gereja kita yang ada di gedung GKKI Harvest, Jalan Cililitan, Blok HKI, ya, di Jakarta Timur. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara anak-anak muda sudah bisa join dengan kita dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan memberikan kabarnya nanti lewat Instagram kita, King David Ministry. Oke, tidak mengurangi sukacita kita di dalam ibadah online ini. Kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus kita, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai ayat 13, di mana Yesus mengutus ke-12 rasul, diperlengkapi, diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Nah, yang menarik, Markus menyisipkan satu cerita di ayat 14 sampai 29. Jadi Bapak Saudara buka Alkitabnya. Markus pasal 6 ayat 14 yang akan kita mulai pada hari ini. Ini sisipan karena seharusnya lanjutannya di ayat 30. Kalau Bapak Saudara lihat Injil Markus pasal 6 ayat 30 itu adalah hasil murid-murid kembali untuk memberikan laporan dalam pengutusan mereka. Ya. Tetapi Markus menyisipkan satu kisah dari ayat 14 sampai 29, yaitu kisah matinya Yohanes Pembaptis. Ya.
Markus ingin memberikan satu teladan tentang bagaimana menjadi rasul atau murid yang baik, yaitu teladan Yohanes Pembaptis. Jadi ini disisipkan. Karena seharusnya kelanjutannya dari ayat 13 itu langsung ke ayat 30, di mana murid-murid melaporkan atau kembali kepada Yesus tentang pelayanan mereka yang sudah diutus. Ini sangat penting sisipan ini, ya, karena Markus ingin menjelaskan kita harus mengikuti juga teladan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang membuka jalan bagi Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang sudah dimulai Markus di pasal 1. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti khotbah GKTI Raja Daud dan eksposisinya, di pasal 1 kita mulai dengan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus memulai pelayanannya, start pelayanan itu ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Itu dari Injil Markus pasal 1 ayat 14. Ketika Yesus mendengar Yohanes sudah ditangkap, sekarang saatnya dia bergerak untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi memang Yohanes Pembaptis dan Yesus ini harus terus saling berhubungan. Mari kita lihat ayat 14-nya. Injil Markus pasal 6 ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Menarik kalimat awalnya di ayat 14 ini, Bapak Ibu Saudara. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Wow, terkenal dari mana nama Yesus? Tentulah penginjilan ke-12 murid, ke-12 rasul. Yang mereka terus menginjili di daerah desa-desa seputaran Galilea, perikop yang sudah kita bahas minggu lalu. Maka nama Yesus sudah tersiar kemana-mana. Karena murid-murid memberitakan Injil. Murid-murid mengatakan Yesus adalah Mesias. Murid-murid mengusir setan dalam nama Yesus. Menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Sehingga nama Yesus sudah di mana-mana. Yang menarik, kenapa Herodes bisa mendengar sampai ke dalam istananya? Siapa sebenarnya Raja Herodes? Saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk belajar sedikit histori dan background-nya ya. Karena eksposisi harus begitu Bapak Ibu Saudara. Siapa Raja Herodes? Raja Herodes ini adalah anak dari Raja Herodes Agung. Jadi, jangan salah paham tentang nama Herodes di Alkitab. Dalam Perjanjian Baru itu ada 4 nama Herodes, itu bukan orang yang sama. Banyak sekali nama Herodes di dalam Perjanjian Baru. Jadi, Herodes yang di ayat Markus pasal 6 ayat 14 ini, namanya Herodes Antipas. Nama bapaknya Herodes Agung. Siapa Herodes Agung? Herodes Agung yang muncul di Matius 2 saat dia mendengar nama bayi Yesus lahir sebagai raja, lalu dia memerintahkan orang untuk membunuh bayi. Itu Herodes Agung. Beda itu ya. Dengan Herodes yang ini beda. Itu bapaknya. Yang saat Yesus lahir itu. Yang kita tahu itu. Yang ketemu dengan orang Majus. Itu namanya Raja Herodes Agung. Herodes Agung ini dalam catatan sejarah memiliki 10 istri, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali, ya. Dan ini orang yang sangat mania, psikopat, kejam, Herodes Agung. Dan Herodes Antipas yang di ayat Markus pasal 6 ayat 14 ini adalah anak dari istri keempat. Nah, itu dia. Profil dari Herodes yang kita baca di Markus pasal 6 ayat 14. Tapi yang menarik, kenapa dia dibilang Raja Herodes? Sebenarnya ini adalah ucapan yang tidak resmi ya Bapak Saudara. Raja itu hanya kaisar pada konteks zaman itu. Kaisar Romawi. Kaisar Romawi mempekerjakan beberapa orang untuk memegang wilayah-wilayah Israel, orang-orang Yahudi. Maka ditempatkannya penguasa-penguasa daerah. Biasanya terbagi 4 wilayah pada zaman itu. Makanya Herodes itu bukan disebut raja, tapi penguasa daerah. Karena raja itu hanya kaisar, dia yang paling tinggi, kaisar Romawi. Sehingga Herodes Antipas ini memegang wilayah di daerah Perea dan seputaran Galilea. Dari situlah kita dapat bahwa nama Yesus kedengaran sampai ke istananya karena dia memang tinggal di daerah itu dan menguasai daerah itu. Sehingga begitu banyak orang menggembar-gemborkan nama Yesus sehingga sampai ke kuping dia. Nanti ada juga nama Herodes di Kisah Para Rasul yang membunuh Yakobus, rasul, dan menangkap Petrus yang kalau Bapak Saudara sudah baca Alkitab, dia mati ditampar malaikat dan dimakan cacing.
itu Herodes yang berbeda lagi. Itu Herodes Agripa namanya. Itu berbeda. Itu juga anak dari Herodes Agung yang memiliki 10 istri. Nah, Herodes Antipas ini memegang wilayah di daerah seputaran Perea dan Galilea. Dia memiliki tempat berdiam atau istananya, ibu kotanya di Tiberias. Ya. Seporis nama kotanya yang dibangunnya itu. Sehingga nama Yesus sudah sampai ke sana, tapi perlu Bapak Saudara ketahui, Yesus tidak pernah menginjakkan kaki di Tiberias. Kenapa? Inilah asal mula kenapa orang Yahudi benci sekali sama Herodes. Karena Herodes membangun tempat istananya, ibu kotanya di situ, tempat dia berdiam, itu di atas pemakaman orang-orang Yahudi. Ya. Dia membangun di atas pemakaman orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi tidak akan pernah mau menginjakkan kaki di tempat itu karena dianggap najis. Ya, memang Herodes ini sangat dibenci karena dia banyak melanggar ritual-ritual orang Yahudi. Ya. Walaupun dia penguasa daerah orang Yahudi, tapi dia dibenci oleh orang Yahudi karena melanggar ritual-ritual dan tidak memahami hukum Taurat orang Yahudi. Yesus pernah menyebut Herodes ini sebagai serigala. Wah, itu ada ayatnya, Bapak Saudara. Yesus mengatakan Herodes adalah serigala. Coba kita lanjut kalimatnya. Itu sedikit profil tentang Herodes Antipas di ayat ini. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Ayat ini memulai dengan menunjukkan profil Yesus yang dipahami banyak orang di sekitar itu. Profil pertama yang disematkan kepada Yesus siapa? Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Berarti kita tahu dari konteks ini Yohanes Pembaptis sudah mati. Di pasal 1 dia baru ditangkap, tapi di pasal 6 ini sudah dijelaskan Markus, dia sudah meninggal. Ya, di perikop ini akan diceritakan nanti bagaimana dia meninggal, flashback ceritanya. Yang pertama Yesus sama seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena sama-sama menyuarakan kerajaan Allah dan pertobatan. Gaya pelayanannya mirip Bapak Ibu Saudara. Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus Kristus juga mengatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Makanya dia disamakan. Gaya khotbahnya, gaya pelayanannya itu sama. Makanya dipikir, wah, Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Sebab kuasa-kuasanya itu bekerja di dalam dia. Kuasa apa ini, Bapak Saudara? Kuasa bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kuasa mujizat ya. Yohanes Pembaptis tidak ada melakukan mujizat sama sekali. Tidak ada. Kerja dia khotbah saja, memberitakan firman, memberitakan pertobatan. Jadi kuasa di sini adalah gaya pelayanan saat memberitakan kerajaan Allah. Dan kita tahu, Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terakhir. Ya, Bapak Saudara. Ini untuk pengetahuan kita nih. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis karena dia orang terakhir yang menyuarakan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Itu profil pertama, Yohanes Pembaptis. Kita lanjut ayat 15-nya. Perhatikan. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Ini profil kedua. Apa? Dia itu Elia. Kenapa? Orang-orang di sekitar yang mendengar nama Yesus, mungkin mereka mendengar lewat gosip-gosip orang sekitar mulut ke mulut ya, mengatakan dia Elia. Karena Elia, orang-orang Yahudi memahami Elia adalah orang yang diutus sebelum Mesias datang. Itu pemahaman Yahudi dari perjanjian lama. Kitab-kitab yang mereka baca. Elia akan datang pada hari yang dahsyat. Nah, ini epistel kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau diperhatikan tadi epistel kita, itu dari Maleakhi pasal 4 ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Jadi ketika Yesus ini datang, mereka berpikir, wow, dia inilah orang yang akan mempersiapkan kedatangan hari Tuhan atau Mesias. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga dia disamakan dengan Elia, sesuai dengan nubuatan dari Nabi Maleakhi. Yang kedua, kenapa dia dikatakan Elia, Bapak Ibu Saudara? Kuasa mujizatnya. Nah, ini dia. Kalau Yohanes Pembaptis sama sekali tidak melakukan mujizat, Elia adalah nabi di perjanjian lama yang melakukan banyak mujizat. Bapak Saudara bisa lihat nabi-nabi di perjanjian lama, sedikit yang melakukan mujizat. Sedikit sekali. Elisa saja. Ya. Elia, kuasa mujizatnya bukan main, luar biasa semua.
Dia pernah membangkitkan anak yang meninggal. Dia pernah mengalahkan 400 nabi Baal. Dia pernah berdoa agar turun hujan. Semua dia bisa melakukannya, Bapak Saudara. Sehingga ketika mereka mendengar nama Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Wow, ini Nabi Elia yang sudah dibuatkan. Dia datang lagi. Profil ketiga apa, Bapak Saudara? Profil ketiga adalah dia sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Profil pertama, Yesus sama dengan Yohanes Pembaptis. Yang kedua dengan Elia. Yang ketiga, nabi-nabi dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena sama-sama menyuarakan firman Tuhan. Sama-sama menyuarakan suara Allah. Sehingga Yesus dianggap penyambung lidah Allah. Kan itu tugas nabi ya. Penyambung lidah Allah. Dari suara Tuhan disampaikan kepada umat. Sehingga Yesus ini mirip dengan nabi perjanjian lama. Itu yang mereka ketahui. Alasan lainnya kenapa? Karena sejak Maleaki selesai, zaman Maleaki selesai sebagai nabi terakhir di perjanjian lama, Allah itu diam 400 tahun kepada orang Israel, Bapak Saudara. Sebelum Yohanes Pembaptis muncul, 400 tahun Allah tidak ada mengutus nabi untuk berbicara kepada umatnya. Mereka tetap beribadah, mereka tetap membaca hukum Taurat, mereka datang ke sinagoge, tapi mereka tidak pernah mendengar suara nabi. Ketika Yesus hadir, wow, ini dia suara nabi yang sudah kita nantikan 400 tahun. Dia ini pasti sama dengan nabi-nabi di perjanjian lama. Itu konteks. Jadi yang ketiga, Yesus disamakan dengan nabi perjanjian lama. Tapi apakah sama? Jelas tidak. Karena kalau kita lihat nabi perjanjian lama selalu berbicara, beginilah firman Tuhan. Ya kan? Tapi Yesus selalu apa? Aku berkata kepadamu. Kata aku itu mengidentifikasikan Yesus itu adalah Allah yang mengeluarkan firman. Jelas beda. Sehingga Yesus bukan nabi yang sama dengan perjanjian lama. Yes, memang Yesus memiliki jabatan sebagai nabi, tapi dia tidak sama dengan nabi di perjanjian lama. Apa yang bisa kita ambil dari pemahaman orang-orang sekitar di daerah kekaisaran Raja Tiberius ini? Raja Herodes ini di daerah Tiberius, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita ambil? Mereka bingung siapa itu Yesus. Mereka mengeluarkan polling untuk melihat Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia, atau Yesus sama dengan nabi-nabi perjanjian lama ya? Begitulah mereka berpikirnya, Bapak Ibu Saudara. Ini sama dengan kita di zaman sekarang. Di zaman modern ini masih diperdebatkan dan dipertanyakan. Siapakah Yesus di zaman sekarang? Bahkan ada yang masih menganggap dia nabi. Betul ya? Yesus itu hanya seorang nabi. Ada juga yang mengatakan Yesus itu memang hanya orang kudus, utusan Allah. Yes, ada juga. Siapa Yesus bagimu, Bapak Saudara? Kalau kita bagi orang Kristen, tentu dengan cepat kita hanya menjawab, dia adalah Tuhan. Betul ya? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau orang lain mau mengatakan dia hanya nabi, dia hanya rabi, dia hanya orang-orang kudus biasa, bagi kita orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Nah, yang menarik, apakah betul dia Tuhan dalam hidupmu? Ya kan? Kita terlalu gampang mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah penebus, dia Mesias kita. Tapi perilaku kita sehari-hari tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita terjebak hanya terus mempertanyakan siapa Yesus, siapa Yesus, siapa Yesus. Bahkan sampai sekarang saya yakin masih ada orang Kristen yang tidak bisa menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Ketika ditanya, siapa Yesus bagimu? Tuhan, Pak Pendeta. Kenapa kau katakan dia Tuhan? Ya gitu sih kata pendetaku setiap aku gereja hari Minggu. Ya kan kata pendetaku. Siapa Yesus bagimu? Tuhan, Pak Pendeta. Kenapa kau bilang dia Tuhan? Ajaran mama bapakku dari kecil ya, Tuhan kita itu Yesus. Beda dengan Tuhan agama-agama lain. Kalau begitu banyak Tuhan berada di dunia ini. Bingung juga sih Pak Pendeta ya. Nggak tahu juga yang mana yang benar ini Pak Pendeta. Saya yakin masih ada anak-anak muda di zaman sekarang yang tidak bisa menjawab itu. Inilah pentingnya kita memahami Yesus secara dekat dan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Jangan samakan Yesus dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya. Mengenal Yesus sebagai Tuhan bukan hanya lewat mulut kita, tetapi kita memiliki karakter yang sama dengan Dia. Itu dia, Bapak Ibu Saudara. Kita mengikuti teladan Dia, itulah kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Walaupun
sulit. Saya bukan pendeta yang mau memberikan harapan-harapan palsu gitu ya. Ikut Yesus, kita harus menjadi teladan. Sebagaimana Bapa sempurna, maka kita juga harus sempurna. Kita nggak mungkin bisa sama seperti Yesus. Iya benar. Memang kita dituntut untuk menjadi sama seperti ini, tapi nggak bisa, susah. Contoh kecil aja lah, Yesus itu datang ke dunia, berinkarnasi, masuk ke dalam budaya Yahudi, dia itu merangkul orang-orang buangan. Betul kan? Dia nongkrong sama pemungut cukai yang dibenci orang Israel, dibenci ahli Taurat. Dia mengampuni perempuan yang berzina, yang pelacur. Dia nongkrong sama pembunuh, dia nongkrong sama pencuri. Bisa kita gitu? Susah. Misalnya ada orang yang bertatoan banyak ya kan, mukanya sangar, pernah masuk penjara lama, bunuh orang. Katanya dia udah taubat percaya Yesus. Pak Pendeta Harol, nongkrong dong sama dia. Buktikan Pak Pendeta Harol itu memiliki karakter seperti Yesus yang merangkul orang-orang buangan seperti itu. Mikir juga aku, sudah. Mikir. Selain aku yang mikir, kalaupun aku tergerak, iya aku harus sama seperti Yesus. Istriku yang marah nanti. Ya, kalau nggak istriku, orang tua aku yang marah. Ngapain pula kau nongkrong sama pembunuh-pembunuh itu? Udah tobat dia, Mak. Percaya kali kau, nipu itu. Itu saya, Bapak Saudara. Makanya Yesus itu menembus batas sosial pada zaman itu. Sehingga itulah yang harus kita teladani setiap hari. Menjadi seperti Kristus. Walaupun susah. Itu namanya dia Tuhan. Meminjam kalimat Pendeta Gilbert Lumoindong, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Luar biasa, Bapak Saudara. Kita harus memiliki keyakinan itu bukan hanya dari mulut, tapi lewat tindakan kita. Kita bukan hanya memikirkan dia dengan kata orang, Yesus itu Tuhan, kata orang, kata pendeta, kata orang tua, enggak. Tapi kita meneladani hidupnya, supaya kita sama seperti itu. Siapa Yesus bagimu? Kalau engkau mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat penebus dosamu, maka buktikan kau sebagai Kristen sejati. Kita lanjutkan ayat 16-nya, Bapak Saudara. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Akhirnya ketika semua rumor itu, berita-berita itu tentang Yesus, sampai ke istana dan kuping Herodes, makanya dikatakan mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ini Yohanes Pembaptis, Bapak Saudara, bukan Yohanes murid Yesus. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. Akhirnya Herodes setelah mendengar banyak rumor, dia menyimpulkan satu kesimpulan siapa Yesus itu. Dan Bapak Saudara perhatikan kalimatnya ini. Ini bukan sembarangan kalimat. Ini adalah kalimat dari perasaan dan hati nurani terdalam dari Raja Herodes. Kalau mau lebih dalam kita, ini adalah kalimat paranoid yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan dan rasa penyesalan mendalam. Kenapa? Dia teringat ketika dia membunuh dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi kalau bisa kita bikin sketsa adegan atau acting, ketika Herodes mendengar banyak gosip gini, mungkin dia nonton TV kan, dia lihat Instagram, waduh, banyak kali tentang Yesus, siapa ini ya? Aduh, betul, kayaknya jangan-jangan. Sambil mukanya masam gitu, mukanya ketakutan, dia ngomong sama istrinya atau pengawalnya, bukan, dia bukan Elia, bukan. Dia bukan Nabi, bukan. Kayaknya ini Yohanes Pembaptis yang udah kupenggal ini, bangkit lagi. Aduh, matilah aku. Gitu dia, Bapak Ibu Saudara. Ini kalimat yang menghantui perasaan bersalah karena dosanya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kalimat ini bercampur rasa takut, heran, cemas. Dan nanti di dalam perikop ini kita flashback mengingat kejadian dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Itu kita lanjut dalam minggu depan, Bapak Saudara. Tapi dari kisah ini, perikop ini, kita mendapat gambaran, ini adalah bayang-bayang dan gambaran terhadap Yesus Kristus. Kenapa? Pelayanan Yohanes Pembaptis itu sama dengan pelayanan Yesus. Memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, dan memberitakan pertobatan. Oke? Mereka sama-sama ditolak, bukan hanya sama raja-raja, tapi juga sama orang Yahudi. Mereka ditolak, Yohanes Pembaptis ditolak, Yesus ditolak juga. Mereka sama-sama punya murid. Yohanes Pembaptis punya murid,
Yesus juga punya murid. Dan mereka akhirnya sama-sama ditangkap dan diserahkan kepada penguasa di daerah pada zaman itu. Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes Antipas, Yesus Kristus ditangkap Pontius Pilatus, diserahkan kepada Pontius Pilatus. Dan akhirnya sama-sama menerima hukuman yang mematikan. Yohanes Pembaptis dipenggal, Yesus Kristus disalib. Jadi ketika Markus menyelipkan ini adalah peringatan. Bayang-bayang kepada kematian Kristus. Peringatan kepada rasul-rasul yang memulai pelayanan. Supaya bukan kalian hanya ditolak. Ingat perikop minggu lalu. Setiap murid pasti ditolak. Bukan hanya kalian ditolak. Tapi pelayanan memberitakan kerajaan Allah. Penginjilan. Itu siap-siap menyerahkan nyawamu. Itu dia Bapak Saudara. Jadi ini bayang-bayang juga kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Tapi yang menarik kita fokus kepada Herodes. Dengan kalimatnya yang tadi mengatakan, bukan, dia ini Yohanes yang kupenggal kepalanya, dan bangkit lagi. Dengan perasaan bersalah, di mana dosa dia menghantui dia, Bapak Saudara. Hati nurani yang terdalam, yang kita tahu dia sebenarnya suka sama Yohanes Pembaptis. Dia memuji Yohanes Pembaptis sebagai orang baik, dan yang apa dikatakan selalu benar, menghantui dia selamanya, Saudara. Ya. Pertanyaannya, kalau kita lihat profil Herodes yang akhirnya mengeluarkan kalimat ketakutan dan menyimpulkan itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Bangkit di sini bisa dalam makna yang banyak dari Saudara. Betul-betul bangkit. Ya. Jadi Herodes punya pemahaman Yohanes Pembaptis itu betul-betul bangkit. Kayak zombie gitu ya. Jadi manusia lagi. Atau roh Yohanes Pembaptis itu ada di dalam Yesus. Jadi pelayanannya mirip. Jadi Yohanes Pembaptis itu disamakan dengan Yesus. Yohanes Pembaptis itu disamakan dengan Yesus yang sekarang ada di zaman itu ketika dia sudah mati. Tapi saya lebih mengambil penafsiran yang Herodes betul-betul menganggap Yohanes Pembaptis bangkit. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti kisah sampai penyaliban Yesus, saat pertama kali serahkan Pontius Pilatus, Pontius bilang apa? Pontius Pilatus, bukankah raja kalian itu Herodes? Bawa dulu ke sana. Ngapain kalian bawa ke aku? Bawa aja itu dulu ke Herodes. Waktu Yesus dibawa ke Herodes, ada kalimat dalam teks Alkitab yang mengatakan apa? Herodes begitu senang bertemu dengan Yesus. Itulah pertemuan mereka pertama kali dan terakhir kali bertemu. Kenapa dia senang? Selain penafsir mengatakan dia ingin melihat mujizat Yesus yang begitu luar biasa kata-kata orang, akhirnya dia melihat, bukan Yohanes Pembaptis rupanya. Jadi dia senang. Puji Tuhan. Bukan Yohanes Pembaptis yang kupenggal kepala. Bapak Saudara terserah mau setuju penafsiran yang mana ya. Tapi ada penafsiran mengatakan seperti itu. Ketika dia melihat, dia senang. Lega hatiku. Ternyata Yohanes Pembaptis bukan bangkit. Mukanya beda. Gitu. Tapi kalau Herodes saja masih ada perasaan bersalah. Ini orang maniak, paranoid, kejam ini Bapak Ibu Saudara. Masih ada rasa ketakutan yang cemas. Dosa menghantui dia. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah kau ketika mendengar firman Tuhan yang menegur, engkau langsung menyesal dan bertobat? Atau jangan-jangan malah kau ejek pendetanya? Gaya kali pendeta ini, khotbahnya negur-negur terus, macam orang paling suci pendeta ini. Kena pula aku pada minggu ini ditegur pula, kan iya itu dosa aku itu. Tapi gaya-gaya pendeta ini, tak datang aku lagi minggu depan. Adakah kita seperti itu, Bapak Saudara? Malah firman Tuhan yang disampaikan menegur kita malah, jangan aku. Jangan hakimi aku, jangan. Herodes saja orang kejam masih bisa dihantui rasa bersalah lewat sisa-sisa khotbah Yohanes Pembaptis yang diingat. Kita akan masuk kepada apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu minggu depan, Bapak. Salah satu contoh Petrus. Ya. Ini orang yang sok hebat ya, sanguin, sok jago. Ingin melindungi Yesus, ingin menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Kalau murid lain mau lari, aku tetap bersama Yesus. Menyangkal dia 3 kali. Betul ya? Menyangkal dia, sedih, nangis, dia menyesal ketika Yesus tangkap dan ketahuan dia menyangkal 3 kali setelah ayam berkokok kan. Setelah itu, tobat nggak Petrus? Belum sempurna. Tetap dia melakukan rutinitasnya, dia tidak percaya Yesus bangkit, dia tetap pergi bersama murid-murid lain untuk menangkap ikan, barulah dilihatnya Yesus bangkit. Ya kan? Barulah di situ digembalakan Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Bapak Saudara. Kalimat ketiga, teks Alkitab mencatat apa? Maka sedihlah hati Petrus.
Setelah itu tobat nggak Petrus? Tobat, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyesal, sedih, nangis. Besoknya nggak tobat lagi. Lebih buruk kita dari Herodes. Jangan sampai ada yang ngasih nama anaknya Herodes ya. Jangan ya. Kalau kasih ke nama anjing bolehlah Herodes. Lebih buruk kita. Petrus menunjukkan salah satu sikap. Dia memang pontang-panting imannya nggak jelas. Tapi ketika Yesus menggembalakan dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Dia sedih dan bertobat. Setelah itu Petrus menjadi orang yang luar biasa. Saya suka salah satu pendeta, Bapak Saudara bisa baca bukunya atau Google, Jonathan Edwards. Di tahun 1700-an, ini pendeta di Inggris. Dia dipanggil oleh salah satu gereja mainstream yang penuh dengan keheningan, yang tidak ada apa-apa, hanya ibadah hari Minggu biasa yang pokoknya kayak gereja-gereja, nggak pernah mendengar firman Tuhan. Jonathan Edwards datang dengan khotbah, nasib manusia berdosa di tangan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, khotbahnya dicatat dalam sejarah, mencengangkan gereja tersebut. Bahkan buku mencatat ketika Jonathan Edwards berkhotbah, bertobat kalian kalau tidak masuk api neraka. Maukah kalian di api neraka dimakan oleh cacing-cacing? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Ini kisah nyata ya, Jonathan Edwards. Belum dia selesai khotbah, banyak jemaat meraung-raung nangis, minta ampun kepada Tuhan. Itu adalah respon yang kita inginkan ya. Jangan sambil lipat tangan dengar khotbah pendeta yang menegur, jangan berzina, rajin gereja, rajin baca Alkitab. Macam betul kali kok pendeta. Nggak usahlah kami undang kau lagi besok ya. Jangan, Bapak Saudara. Kalau bahasa kita apa? Jangan keraskan hati. Sama seperti Herodes. Walaupun orang ini kejam, tapi ternyata dosa menghantui dia ketika dia memenggal kepala Yohanes. Jika ada Roh Kudus dalam dirimu, Bapak Saudara, Roh Kudus akan menegur engkau ketika berbuat dosa, sehingga engkau tidak mengulangi dosa itu. Roh Kudus akan membuat engkau bertobat. Jangan hanya menyesal. Semua orang bisa menyesal ya. Semua orang bisa nangis, minta maaf. Tapi nggak ada pertobatan. Makanya pertobatan yang dibutuhkan ketika kita mendengar firman Allah. Kita akan melihat apa suara Yohanes yang disebutkannya kepada Raja Herodes, sehingga itu menghantui dia, bahkan sampai Yohanes Pembaptis meninggal. Kita akan melanjutkannya minggu depan di ayat ke-17. Menarik, Bapak Saudara. Marilah kita terus memberitakan firman. Jangan keraskan hatimu. Marilah kita mengenal Yesus lebih dalam. Kita mengenal khotbah-khotbahnya yang menegur kita dan memberitakan kerajaan Allah. Bukan hanya fokus kepada berkat dan mujizatnya. Doa saya menyertai Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada minggu ini. Kami masih bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah firman ini menegur kami. Biarlah firman ini menguatkan kami sebagai pembelajaran. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengenal anak-Mu Yesus Kristus lebih dalam lagi, Bapak. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menasihati, menegur kami, sehingga hati kami tidak keras terhadap teguran firman Tuhan. Kami ini manusia berdosa, yang bebal, yang tegar tengkuk. Ampuni dosa kami, Bapa. Biarlah firman ini menegur kami, melembutkan hati kami, agar dosa yang kami lakukan selama ini tidak kami ulangi, dan kami betul-betul bertobat, menjadi murid Kristus yang sejati. Materikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus Kristus. Dimuliakanlah nama-Mu selalu. Amin. Kita bersyukur saudaraku buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kita memuji Tuhan kembali setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, inilah rinduku kepadamu. Kepada
memuji. Menyembahmu, ya Allahku, berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu, walaupun kami masih dalam beribadah online, tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nyanyian pujian kami dari awal sampai akhir ibadah ini menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi murid Kristus yang setia mendengarkan teguran-teguran dari firman-Mu, supaya kami bertobat dan mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Bapak, adapun rencana kami untuk kembali membuka gereja secara offline, kiranya Tuhan yang membantu kami bersama pengurus dan majelis, untuk bisa melaksanakan pembukaan gereja dalam minggu-minggu ke depannya ya Bapak Saudara. Dan terkhusus kami berdoa untuk masalah-masalah pandemi ini agar cepat selesai, agar kami bisa bertatap muka berkumpul bersama saudara seiman di rumah kudus-Mu. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang memberi persembahan untuk pelayanan GKT Raja Daud. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaan dan usahanya, berkati apapun yang diusahakannya, pergumulan dalam hidupnya, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam keuangan, Tuhan yang bantu dan Tuhan yang tolong, agar mereka selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat pelayanan yang Kau percayakan kepada kami GKT Raja Daud beserta dengan Yayasan Pondok Raja Daud dan seluruh pelayanan medianya. Kiranya kami terus memiliki satu visi, satu misi bersama pengurus dan majelis, teman-teman, untuk bisa terus memajukan pelayanan yang Kau percayakan ini. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu, pakailah kami dengan setia sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman, rekan-rekan yang mungkin dalam keadaan sakit. Kuatkan mereka Tuhan, berikan kekuatan Roh Kudus menjamah mereka, agar bisa bersatu kembali dalam pelayanan, agar bisa mengikuti ibadah dengan baik kembali. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia, kota di mana tempat kami tinggal di setiap kami masing-masing. Tuhan berkati agar kami anak Tuhan, menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, sehingga banyak lutut berpelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Bantulah pemerintahan pusat, dari yang teratas sampai yang bawahnya, pusat dan daerah bisa bersinergi untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, khususnya di bangsa kami Indonesia ini, agar kami bisa beraktivitas dengan normal kembali, agar kami bisa beribadah, bekerja dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tolong, apapun setiap pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami menerima berkat dari Tuhan, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita sama-sama berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Sampai jumpa di ibadah kita minggu-minggu ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.